Hai guys, terima kasih dukungannya dengan subscribe, like, and share. Bersama saya Ardianto Saputra. Halo guys, kembali bertemu dengan saya Ardianto Saputra. Pada kali ini kita membahas tentang tema kesuksesan. Eh, Bapak Ibu, saudara-saudara, tema ini sangat berat ya untuk saya bahas ya. Beberapa kali saya ingin mencoba membuat satu tema ini, sangat sulit sekali untuk memulai dan mengambil tema ataupun bahasan-bahasan yang akan saya sampaikan. Karena saya merasa bahwa bicara tentang kesuksesan, tentu saja saya sendiri merasakan bahwa saya masih belum mencapai kesuksesan itu dan masih jauh daripada kata sukses. Tapi saya melihat teman-teman saya seperjuangan dan lain-lain ya, mereka mencapai kesuksesan yang sangat luar biasa. Nah, tentu saja kalau dibandingkan dengan apa yang saya capai, tentu masih sangat jauh. Namun dalam pelajaran kali ini, mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus berusaha, berjuang untuk membahas tentang kesuksesan ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mohon dimaklumi apabila contoh-contoh ini ataupun kisah-kisah ini uh, hanya sebagai motivasi diri kita, inspirasi kita. Tentu saya melihat teman-teman saya jauh lebih sukses dan mereka sangat luar biasa. Nah, saya terpaksa harus mengambil contoh dalam perjuangan hidup saya. Contoh dalam apa yang saya perjuangkan. Karena saya tidak bisa menceritakan apa yang teman-teman saya atau saudara-saudara kita berjuang. Tentu semua mungkin suka dukanya sama. Saya mau mengambil kisah dalam apa yang saya kerjakan, apa yang saya perjuangkan. Tentu saja kami berangkat ya, kami berjuang dari nol. Boleh dikatakan demikian. Namun tentu ada sebuah keberuntungan karena saya disekolahkan oleh ayah saya, ibu saya, sampai menyelesaikan pendidikan SEMEA waktu itu ya, setara SMK di Kota Sungai Liat di Pulau Bangka. Nah, setelah itu lulus dari SMEA itu atau SMK itu, kami merantau ke Jakarta. Ya tentu bukan hanya saya sendiri, banyak sekali teman-teman yang merantau, yang semuanya boleh dibilang dasar uh, ekonomi ataupun kemampuan pada saat itu sangat lemah sekali. Boleh dibilang semuanya datang dari angka nol. Nah, tentu pencapaian-pencapaian sangat berbeda. Ya, walaupun teman-teman saya yang lain mereka sangat sukses ya mencapai tingkat kesuksesan yang jauh lebih baik daripada saya, tapi saya mensyukuri apa yang saya capai, apa yang saya rasakan, apa yang saya perjuangkan. Ya, tentu itu adalah mengisi hidup saya, itu adalah membuat diri saya menjadi tegar dan dewasa, membuat saya merasa bersyukur kepada Tuhan bahwa saya diizinkan untuk berjuang dari nol sehingga saat ini ya lumayan berkecukupan. Nah, kisah ini bukan ingin membanggakan diri, bukan ingin mengatakan bahwa saya adalah orang sukses. Mohon maaf, tidak ada niat demikian. Tapi saya ingin belajar bersama Bapak Ibu, saudara-saudara, apalagi adik-adik kita, para pemuda, ya tidak boleh sampai ada uh, kehilangan semangat. Tidak boleh ada kata-kata menyerah. Harus terus berjuang. Semoga apa yang kita pelajari dari episode demi episode, semoga ada hikmah yang sedikit banyak mempengaruhi secara positif kepada teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara untuk terus berjuang bahwa hidup ini ada di tangan kita. Perjuangan ini kita yang laksanakan, kita yang
perjuangkan dan kita yang akan menerima hasilnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita flashback pada waktu setelah menamatkan pendidikan SMK itu, terus kami merantau di Jakarta. Pada saat itu saya ingat, tentu perjuangan ayah dan ibu tidak mudah untuk menyekolahkan kami, menyekolahkan saya, hingga tamat SMEA itu. Walaupun kami sekolah di sekolah negeri ya, yang relatif murah, pada saat itu adalah sekolah Impres. Tentu saja, tapi itu berat bagi orang tua untuk menyekolahkan kami. Ditambah lagi saya dibekali oleh kursus ya, salah satunya kursus komputer, kursus akuntansi, untuk menambah ilmu pada saat sekolah itu. Sehingga kami datang di Jakarta dengan penuh semangat Bapak Ibu, saudara-saudara. Penuh dengan semangat yang bergelora bahwa saya ingin berjuang, saya ingin bekerja, saya ingin meningkatkan taraf kehidupan. Tentu ayah tidak memiliki kemampuan untuk membiayai kuliah kami pada saat itu. Nah, kamilah yang harus berjuang sendiri untuk pendidikan selanjutnya. Ya tentu saja harus bekerja lebih dahulu. Dan saya melihat teman-teman saya, banyak di antara mereka juga melakukan hal yang sama. Datang dibekali sebuah tiket pesawat ya. Saya masih bersyukur ayah saya memberikan saya satu tiket pesawat untuk 1 kali jalan ke Jakarta, dibekali dengan uang rupiah sebanyak 186.000 rupiah. Itu nggak sengaja itu Bapak Ibu. Kenapa saya ingat sampai sekarang? Karena pada saat itu saya ukur tinggi badan saya itu 186 cm. Ya. Jadi secara kebetulan saya membawa uang itu 186.000 rupiah. Nah, juga ada fasilitas. Jadi mama saya, ibu saya, ada saudara sepupunya di Jalan Gunung Sahari. Jadi saya panggil tante ya. Tante saya itu yang menjemput saya dari Bandara Soekarno-Hatta bersama suaminya, almarhum, dan anak-anaknya. Menjemput saya di bandara itu untuk dibawa tinggal di rumah mereka sambil saya mencari pekerjaan. Nah, kisah ini tidak heran ya, kami dari daerah datang ke kota besar seperti ini, baru pertama kali datang di Jakarta, sungguh asing dan sangat tidak mudah Bapak Ibu. Sangat berbeda dengan kondisi di desa kami. Tapi semangat kami, anak-anak desa ini, tidak pernah menyerah. Tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengeluh. Kami syukuri apa adanya. Fasilitas ini sudah sangat baik kalau dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain. Mungkin jauh lebih sulit daripada fasilitas yang saya miliki. Jadi tante saya bersama keluarganya menampung saya selama 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan. Dalam selama 3 bulan itu saya beradaptasi, mempelajari tentang kota Jakarta seperti apa, naik bus itu bagaimana, jurusan dari Tanjung Priok ke Senen itu mobilnya seperti apa, dan lain-lain. Nah, kisah-kisah lucu perjuangan inilah dari awal-awal perjuangan saya datang ke Jakarta itu menjadi tonggak ataupun dasar saya, apakah saya melanjutkan kehidupan saya di Jakarta atau tidak. Atau saya akan kembali di kampung halaman saya untuk berjuang di sana. Nah, berbekal dengan pendidikan SMK ini, membuat saya pede luar biasa. Saya sangat mempunyai saya sangat memiliki ya, kepedean, percaya diri yang sangat luar biasa. Saya membeli pos kota waktu itu, koran pos kota itu lebih murah Bapak Ibu daripada Kompas ya. Beli pos kota setiap Sabtu dan Minggu itu banyak sekali iklan-iklan lowongan pekerjaan. Yang dekat saya jalan kaki
saya tempuh itu dari Gunung Sahari ke Golden Truly lewat itu waktu itu di Bungur itu ya. Itu jalan kaki Bapak Ibu. Saya pikir itu dekat, ternyata jauh sekali. Luar biasa. Akhirnya saya interview di sana, mencari pekerjaan. Tidak mudah. Apa yang orang bilang itu, siapa suruh datang Jakarta ya. Itu mencari pekerjaan sangat tidak mudah. Saya balik lagi pulang, mencari pekerjaan. Lamar dengan surat lamaran dan seterusnya. Nah, 1 bulan tidak mendapatkan pekerjaan. Ya, 2 bulan tidak mendapatkan pekerjaan. Akhirnya bagaimana ini? Untung saja saya tertolong ya, tinggal di rumah tante saya. Tentu saja tinggal tidak usah bayar, makan ya ikut mereka, keluarga mereka makan. Mereka sangat baik dengan saya. Mereka memberikan support, masukan, tentu saja dukungan untuk tinggal di rumah mereka. Nah, ini adalah sebuah kisah yang indah. Awal daripada saya berjuang itu adalah pertolongan-pertolongan dari keluarga saya, dari saudara saya yang sungguh tidak mampu kita balas budi baik mereka. Hanya Tuhan mungkin yang bisa memberikan ataupun membalas budi baik mereka. Ya, saya sangat terharu dan sangat berterima kasih sekali. Disitulah awal permulaannya. Akhirnya om saya, suami dari tante ini, melihat saya sudah mungkin bolak-balik mencari pekerjaan dan akhirnya beliau panggil saya. Dia panggil saya suatu sore, dia tanya pada saya, gimana pekerjaan? Apakah sudah terima? Dapat belum? Saya bilang belum, saya bilang. Lagi berjuang ini. Terus akhirnya dia bilang, begini ya, Om mau sampaikan kepada kamu, di kantor Om itu ada lowongan pekerjaan. Om ini kerja sebagai kepala gudang ya, kalau kurang lebih di sebuah perusahaan supermarket ya. Saya sebut nama saja, itu supermarket Hero ya. Supermarket Hero itu di pergudangannya itu om saya itu menjadi kepala gudang lah di situ. Terus ada butuh tenaga kerja. Om saya bertanya, dia panggil saya, dia bilang, kamu mau enggak saya referensikan ke perusahaan tempat saya bekerja? Tapi saya butuh syarat dari kamu. Pertama, kamu jangan berhenti bekerja ya. Harus rajin, tidak boleh pindah kerja. Seperti itu katanya. Karena saya bisa memaklumi, om saya itu dia punya integritas yang luar biasa. Jadi dia bekerja sejak awal masa mudanya sampai usia tuanya sampai pensiun itu di satu perusahaan itu. Dia punya loyalitas yang luar biasa. Dan dia memiliki moralitas yang luar biasa begitu. Karena mereka malu untuk mereferensikan saya sebagai ponakannya yang bekerja akhirnya harus mengundurkan diri atau resign. Bagi beliau itu adalah suatu tindakan yang mungkin tidak bertanggung jawab atau tidak etis atau tidak enak sama pimpinannya. Terus saya berpikir, wah ini syaratnya luar biasa ya. Saya khawatir juga mengecewakan om saya. Dan saya merasa saya mampu untuk mendapatkan pekerjaan. Saya bilang, om, kasih saya waktu 1 bulan lagi ya. Saya akan berjuang dulu. Bila saya tidak bisa menemukan pekerjaan saya akan terima om. Oke, silakan katanya. Dia berikan kesempatan saya dan dia berikan motivasi, dorongan, masukan dan lain-lain. Akhirnya saya terus berjuang, Bapak Ibu, saudara-saudara. Akhirnya dapatlah satu pekerjaan sebagai administrasi di sebuah perusahaan keluarga di daerah Jakarta Barat. Itu sebagai administrasi. Jadi perusahaan tekstil garment ini, saya kerjalah di situ sebagai administrasi. Sedangkan saya punya background pendidikan adalah SMK waktu itu adalah jurusan akuntansi. Saya sangat mencintai pekerjaan ini. Di sambil bekerja waktu itu saya merasakan sebuah kesedihan. Karena ilmu yang saya pelajari,
Saya lulusan akuntansi dengan pemahaman akuntansi yang sangat baik. Kemudian saya ditambah lagi dengan kursus akuntansi dasar 1, dasar 2, bahkan sampai terampil ya. Saya sangat sedih waktu itu saya ingin bekerja di bidang accounting atau pembukuan. Jadi setiap istirahat itu saya menggambar dan menulis tentang akuntansi itu seperti saya jatuh cinta ya dan kangen sekali ya. Saya tidak menemukan pekerjaan di situ. Saya tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Akhirnya saya tetap melamar pekerjaan sambil bekerja. Setelah tepat kurang lebih 3 bulan itu, akhirnya saya dipanggil oleh sebuah perusahaan, garment juga Bapak Ibu. Tapi ini PT ya, perusahaan besar dan punya pabrik garment dan tekstil di Tangerang ya, di Tangerang. Dan saya diterima sebagai staff tax accounting di sana. Waduh, pada saat itu ya, gaji itu sudah tidak dilihat lagi loh. Di sana mendapatkan fasilitas tinggal di mes di sebuah pabrik itu. Mes sebuah perusahaan, saya sebagai staff accounting dan menangani perpajakan sebagai staf akuntansi dan pajak. Itu sangat-sangat mencapai impian saya. Akhirnya saya resign dari perusahaan saya yang di Jakarta Barat itu, lalu saya masuklah bekerja di perusahaan PT ini di Tangerang. Nah, sejak saat itu saya mengucapkan terima kasih kepada tante saya, om saya, dan keluarganya sudah ditampung selama 3 bulan untuk saya menjadi landasan dasar saya mencari pekerjaan. Akhirnya saya pindah tinggal di perusahaan itu. Dan waktu demi waktu berlalu, saya belajar, bekerja, terus dalam semangat yang luar biasa menurut saya. Saya tidak pernah menyerah. Akhirnya saya selesai 1,5 tahun bekerja di situ. Saya mendapat tawaran di perusahaan lain ya. Pindah hingga akhirnya mungkin ada 4 atau 5 kali perusahaan dari staff accounting sampai saya menduduki kepala keuangan di sebuah rumah sakit di Jakarta Utara. Itu akhir daripada karir saya sebagai pegawai di perusahaan. Sebelum saya membuka kecil-kecilan usaha sendiri, ya. Bapak Ibu, dalam kisah ini saya ingin menceritakan sebuah perjuangan yang tidak mudah yang saya capai. Sebuah perjuangan yang tidak boleh kita menyerah dan tidak boleh kita merasa harus berhenti dan kalah. Tentu kita tidak tahu kapan itu akan ada waktunya. Tetapi kalau kita menyerah di dalam perjuangan kita, tentu kita sudah selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam kisah ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara, khususnya para pemuda, yaitu tidak pernah menyerah dan untuk terus berjuang. Kisah-kisah ini saya berharap bisa menjadi motivasi Bapak, Ibu. Nah, apakah saya di dalam menjalankan pekerjaan saya sebagai staff accounting, supervisor accounting, kemudian kepala bagian keuangan, finance, keuangan dan accounting dan perpajakan. Apakah saya tidak berjuang? Tentu saja saya berjuang, Bapak Ibu. Bukan hanya berjuang di dalam pekerjaan saya, tetapi saya juga berjuang di dalam usaha-usaha usaha-usaha yang lain. Nanti mungkin episode lain saya akan ceritakan sedikit. Bukan hanya saya bekerja di kantor, Bapak Ibu. Di sela-sela waktu, ya, saya tetap mencari peluang bagaimana saya ingin belajar, berusaha sendiri, bekerja sendiri, atau membuka toko, atau membuat satu usaha, ya,
Itu tetap saya perjuangkan. Waktu itu saya sudah menjadi accounting supervisor, tax accounting supervisor di sebuah perusahaan. Kerja pagi sampai sore. Ya tentu saya mencari peluang-peluang di sore. Ini kisah-kisah yang tidak pernah saya lupakan bersama saudara saya, sepupu saya. Jadi sore itu kita itu menjual martabak, Bapak Ibu. Kisah cerita jual martabak ini juga unik dan lucu. Saya ingin menceritakan bukan masalah unik dan lucunya. Bapak Ibu harus mempelajari bagaimana semangatnya. Mungkin saya tidak banyak bisa memberikan contoh, tetapi kisah-kisah sederhana seperti ini ingin saya sampaikan bahwa saya tidak akan pernah menyerah. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah menyerah. Saya akan berjuang, walaupun saya tidak mencapai kesuksesan sejauh apa, tetapi saya sudah merasakan apa yang saya jalankan dalam hidup saya. Tentu saja tidak berpangku tangan. Tentu saja tidak menyerah. Tentu saja saya terus berusaha dan berjuang. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kisah pada saat itu kita mau jual martabak lah di malam hari. Biasa, martabak Bangka tuh. Sangat terkenal kan di Jakarta ya. Kebetulan nih kita orang Bangka nih. Yuk kita jual martabak saja nih. Kita belajar martabak Bapak Ibu. Nggak tahu saya pergi bersama teman-teman saya itu di Kelapa Gading. Lihat mereka jual martabak. Enak banget, luar biasa. Itu pelanggan tidak henti-hentinya datang, bawa. Waduh, ini luar biasa sekali. Datang di workshop mereka, di rumah mereka. Untuk mereka mengadon adonan martabak dan lain sebagainya. Mereka mau membantu kita. Mereka mau mengajari kita. Ayo belajar saja. Mau buka di mana kamu? Saya ini tinggal di daerah Jakarta Barat. Saya mau buka di daerah Jakarta Barat. Diajarilah kita. Belajar Bapak Ibu. Akhirnya belajar lagi dengan orang yang berbeda. Akhirnya kita bertemu dengan satu orang mengajari kita dengan cara dan model yang berbeda. Akhirnya kita prakteklah di rumah. Maaf ya, tidak ada modal yang memungkinkan untuk memulai sebuah usaha. Uang sangat pas-pasan. Tapi belilah peralatan sederhana. Kompor untuk memanggang martabak itu masih di kompor minyak tanah Bapak Ibu. Tidak ada tempat untuk menutup anginnya, bahwa itu di luar banyak angin ya, kalau di luar itu ya. Kita tutup dengan kardus ya, supaya api itu menyalanya dengan tenang ya, tidak ditiup angin. Tapi kisah yang paling uniknya itu adalah kita belajar di rumah. Di dalam rumah kita belajar dengan adonan, dengan resep, dan akhirnya praktek bagus sekali. Udah lumayan bagus ini. Udah boleh kita jualan. Nah, jualan Bapak Ibu, kita jualan, pada saat itu kita bawa di tepi jalan ya, di pinggir jalan. Tepatnya itu di seberangnya ITC Roxy Masjid. Kita sewa tempat lah sama pengelola di situ. Yuk jual martabak. Jual martabak. Nah, Bapak Ibu, lucu sekali pada saat ada pelanggan datang begitu, kita buat. Ternyata setelah kita panggang Bapak Ibu, itu setelah kita angkat bagian belakang martabak tuh biasa kalau sudah matang itu kan kuning ya, kuning merata gitu. Ternyata setelah kita angkat, hitam dan putih Bapak Ibu. Luar biasa nggak? Hitam dan putih artinya belang-belang itu tidak jadi itu. Tuh bagaimana ini ya? Maaf ya Pak, ini belum jadi ini. Saya ganti Pak. Yuk ganti. Oke, kita pinggirkan itu. Terus kita adon kembali Bapak Ibu. Kita panggang lagi. Setelah diangkat, ternyata belang-belang juga. 3 kali belang-belang. Sampai yang keempat kalinya Bapak Ibu. Bapak itu mengatakan, udah nggak apa-apa itu saja. Nggak apa-apa itu aja. Dia bilang, berapa ini saya bayar. Kita sangat tidak enak ya Bapak Ibu.
Tetapi kita terima uang itu. Sambil dia bayar, apa yang dia bilang tahu? Dia bilang, kalian ini berani banget ya. Kebetulan dia itu bapak-bapak itu dari Bangka juga dia. Berani banget kalian ya, kata dia. Iya Pak, maaf Pak. Ya nggak apa-apa, dia bilang. Nah mungkin dalam hati dia berpikir, ini orang kok berani banget, jualan belum bisa produksi ataupun panggang martabak aja belum merata uh, matangnya di bawah. Kok udah berani jualan gitu. Akhirnya kami ya, saya dan saudara saya merasa, kenapa ya? Kita di rumah kok bisa, kok di sini nggak bisa ya? Ternyata kita analisa Bapak Ibu. Di rumah itu kita belajarnya itu di dalam rumah. Di situ dalam rumah tentu tidak ada angin yang kencang. Sedangkan kompor kita itu kompor minyak tanah yang ditutup ala kadarnya dengan kardus. Sehingga angin kencang itu membuat api itu bergolak. Akhirnya panasnya kuali martabak itu tidak merata. Luar biasa. Akhirnya kita belajar lagi. Oh, ternyata harus kita tutup lebih rapat supaya api itu tidak ditiup oleh angin. Bapak Ibu, ini baru cerita sepenggal kisah perjuangan kita ingin menambah penghasilan lah kisahnya gitu. Supaya kita bisa jualan martabak, lihat teman-teman kita sukses jual martabak. Nah, belum lagi kisah pembuatan gerobaknya ya. Gerobak tuh mahal Bapak Ibu. Di waktu itu mungkin ya, kalau tidak salah itu kalau mau beli gerobak itu 500.000 rupiah. Ya. Mungkin sekarang kalau Anda pikir ya beli aja. Itu tapi mahal waktu itu Bapak Ibu. Gaji kita aja waktu itu di perusahaan itu masih sepertinya belum sampai 1 juta rupiah per bulan. Untuk sebagai supervisor accounting waktu itu. Hampir 1 juta mungkin gaji. Sehingga daripada kita beli ya gerobak ini, lebih baik kita bikin sendiri itu Bapak Ibu. Dengan pengalaman kita ini anak tukang bangunan, kita beli itu. Apa bahan-bahannya? Ya pastilah papan, terus kayu reng, terus paku dan lain-lain kita beli. Termasuk roda. Roda itu 50.000 satunya kalau tidak salah. Belinya itu saudara saya yang beli di daerah Senen sana, 50.000 kalau tidak salah. Lupa saya sepasang atau satu roda ya, 50.000. Hitung, bikin gerobak itu tidak mahal dibandingkan dengan harus membeli jadi. Ya, yang menjadi lucunya Bapak Ibu, kita ini ukur, kalau kita jual martabak ya, itu gerobak itu kalau pendek, kita punya pinggang sakit ya, capek ya, potongnya. Akhirnya kita cobalah, kita ukur ya, sepadan mana meja martabaknya supaya kita motong itu enak. Bapak Ibu, saya ukuran tingginya 188 cm. Tentu saja harus tinggi dong. Lebar. Saya ukur harus sekian tingginya. Supaya saya potong martabak itu tidak capek punggung saya. Kalau terlalu pendek. Nah, jadilah bikin bodinya, gerobaknya martabak itu. Selesai jadi, saudara saya beli rodanya dari dari Senen ya, misal datanglah roda gerobak itu lalu kita pasang, lupa kita Bapak Ibu, lupa kita ukur bahwa bodi gerobak ini harus duduknya di asnya roda. Bayangin kalau roda itu misalnya 40 cm, maka dia akan duduk di 20 cm. Bodinya gerobak tadi yang sudah jadi tadi akan bertambah tinggi 20 cm. Bayangin saya saja motongnya itu ketinggian tuh roda. Belum lagi bodinya yang besar. Kalau masuk gang itu semua orang harus minggir itu. Kasih gerobak kita lewat duluan. Bisa begitu Bapak Ibu, saudara-saudara. Perjuangan ini tidak mudah. Walaupun kita tidak berhasil menjual martabak, ya, tetapi saya merasakan bahwa perjuangan tanpa menyerah. Ya. Di episode berikutnya kita akan cerita apa yang saya perjuangkan. Tentu saja semuanya tidak berhasil Bapak Ibu. Tetapi saya tidak mengukur
dari pencapaian hasil yang diperoleh dari penjualan itu. Tetapi bagaimana kami berjuang, kami berusaha untuk tidak pernah menyerah. Terus kami berjuang. Nah, kita menilai kesuksesan bukan dari apa yang kita peroleh, tapi seberapa besar niat dan semangat kita, kepercayaan diri kita untuk memulai, untuk belajar, untuk berusaha, sampai ada waktunya. Kita tidak tahu di mana kita dibukakan jalan untuk kita lebih berhasil. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, kita belajar. Semoga kisah saya tadi yang sederhana, tetapi mengandung makna perjuangan yang saya rasakan. Mungkin sederhana, mungkin banyak dari Bapak Ibu punya perjuangan yang luar biasa. Namun, tentu saja semua itu bernilai bagi diri kita. Terima kasih, semoga menjadi inspirasi, menjadi motivasi, semangat untuk kita tidak pernah menyerah. Terima kasih.